penjelasan tentang capaian pembelajaran hari ini. Kita belajar bareng-bareng, mungkin juga belajar sama kamu juga bisa jadi pembagian. Capaiannya adalah peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Simbol apa sih? Simbol S kan karena diri alat tulisan S disilang, berarti artinya apa? Gak boleh stop, orali, mandek. Nah itu simbol. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran kali ini supaya kamu itu bisa mengidentifikasi masalah sederhana dari sebuah skenario kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu kamu bisa memecahkan masalah kamu sendiri dalam sehari-hari. Misal ya, kamu itu mau berangkat sekolah. Sekarang sudah jam 6.30. Kalau bangun-bangun, belum mandi, belum gosok gigi, belum sarapan, itu kan kamu perlu solusi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, kamu mampu menyusun kata-kata pemecahan masalah. Jadi pecahkan masalahnya itu gimana dulu sih? Kalau baru bangun itu harusnya gimana dulu? Ya. Nah, yang ketiga, kamu mampu menuliskan kemudian masih contoh yang tadi ujian bilang, kamu misal bangun jam 6.30 pagi, sedangkan sekolah itu masuknya jam berapa? Dari jam 6:30 baru bangun, itu kamu pertama harus ngapain sih? 6:30 baru bangun, sampai melek, baru melek, terus ngapain? Kamar mandi, habis mandi ngapain? Pakai setelah itu sarapan, pakai sepatu semua perlengkapannya pasti dibawa terus berangkat. Kira-kira itu
perintah. Robot itu apa? Ada robot. Berarti robot itu yang menerima perintah. Ini ada. Berarti ada berapa siswa? 12 ya. 12 ya. Jadi kartunya ini kamu pegang, pegang. Ya, sekarang cepat ya.
kamu kemana ya? Yes. Supaya dia bisa tujuannya. Matematika susah apa gampang? Gampang ya.
berurutan. Yang dia mengajak kamu tebak-tebakan pakai angka sama angka lagi. Kalau tadi kita kan pakai huruf yang hurufnya ada 3, halaman, jajan, buku, apa lagi? Semuanya. Nah, terus nih kalau yang ini beda lagi. Kalau kemudian bilang 1 berarti cocok. Kalau kemudian bilang 2 berarti lompat. Kalau kemudian bilang 3 berarti lari. Kalau kemudian bilang 4 jadi patung. Gimana? Kalau 1 cocok. Kalau 2 lompat. Kalau 3 lari. Kalau 4 patung. Awal mengenal awal kalian mengenal coding dan kecerdasan artifisial. Nanti lama-lama kalian juga terbiasa, juga semakin paham. Kira-kira coding itu susah enggak sih? Oh ya, tadi ada pakai gambar labirin, ada pakai kartu yang Afrika ini,
dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin.